BPS salah satu tugasnya menyediakan data dasar. Nah, masyarakat kalau sudah berbicara tentang pendapatan, mereka tidak mau terbuka terhadap petugas. Yang menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, maupun live TikTok, apakah itu nanti akan didata juga? Selamat pagi teman podcast pemerintah Kota Sorong. Kita bertemu lagi di hari Kamis tanggal 30 April 2026. Di penghujung bulan April yang kadang panas, kadang hujan ini yang tentu tidak menentu cuaca ini, kita sebagai rakyat Indonesia bersiap menyongsong agenda besar, agenda nasional dari Badan Pusat Statistik yang dilakukan bukan hanya 1 atau 2 tahun, tapi setiap 1 dekade. Untuk itu, tema kita pagi ini adalah Sorong Menyensus, memotret ekonomi kota bersama tahun 2026. Boleh kita beri tepuk tangan dulu? Ya, di sini sudah ada sekitar 200.000 penonton ya. Dan tentunya telah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa sekali hari ini. Mungkin bisa saya sapa dulu, Ibu Rumilah Natratilova, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sorong. Selamat pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Alhamdulillah ya Ibu ya, luar biasa cantik dengan hijabnya yang warna hijau ini dan batik Papuanya Ibu ya. Batik Boleh? Kalimantan ini Oh malah. ya, maaf, batik Kalimantan, mirip soalnya ya motifnya. Iya, boleh disapa dulu Ibu? Baik, selamat pagi semua. Bahwa hari ini saya diundang dalam podcast ini untuk menyampaikan tentang sensus ekonomi 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Sorong. Luar biasa sekali ya. Dan Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, Badan Pusat Statistik akan menyelenggarakan agenda atau hajatan yang cukup besar skala nasional tahun ini. Bisa dijelaskan untuk kita semua apa itu hajatannya Ibu ya? Baik, terima kasih. Bahwa BPS salah satu tugasnya menyediakan data dasar. Dalam hal ini datanya bisa melalui sensus, survei, maupun kompilasi administrasi. Nah, setiap 10 tahun sekali ada 3 sensus yang dilaksanakan oleh BPS. Mhm, Setiap tahun berakhiran angka 0 itu sensus penduduk, tahun berakhiran 3 sensus pertanian, dan mhm. tahun berakhiran 6 sensus ekonomi. Dan kita saat ini berada di tahun 2026, tentu kita akan melaksanakan sensus ekonomi. Sensus ekonomi tahun 2026 ini kebetulan tinggal 1 hari lagi kita sudah berada di rentang waktu sensus ekonomi yang dimulai 1 Mei 2026 sampai 31 Agustus 2026. Pertama kali sensus ekonomi dilakukan ya? Berarti ini adalah sensus yang kelima? Dari tahun 86 ya, Oh, 86. 86, 96, 2006, 2016, betul sekarang yang kelima, Mhm. 2026. Oke, mungkin Ibu bisa menjelaskan seperti apa detail mekanisme pendataan sensus ekonomi 2026? Apakah masih sama seperti 2016? Atau mungkin ada sesuatu yang lain di tahun ini? Baik, tentu ya perkembangan teknologi, perkembangan, fasilitas itu Mhm, juga berubah sangat cepat dalam 10 tahun terakhir. Eee, Pada prinsipnya sama sih, kita akan mengumpulkan data perekonomian yang ada di, karena ini sensus berarti seluruh Indonesia secara bersama. mhm. Kebetulan kalau kita bertugas di Kota Sorong, yang kita kelola itu di Kota Sorong. Namun demikian caranya ada berubah. Jadi kita sudah memanfaatkan perkembangan teknologi, kita gunakan, HP maupun laptop, komputer,
Jadi dengan metode cawe dan kewe dan kepi, Oh gitu. gitu. Kalau dulu kita menggunakan pepi ya, dengan kertas. Heeh. Saat ini tidak, ada kewe dan pepi. Oh jadi, digitalisasi gitu ya Ibu ya? Sudah, iya, Heeh, termasuk mengikuti saran dari pusat ya, efisiensi ya? Jadi betul, penggunaan kertas dikurangi ya Ibu ya? betul. Oke. Dan kita juga sudah berbeda, kalau dulu seluruhnya, objeknya kita datangi, nah untuk besok itu sudah ada yang sudah langsung bisa mengisi sendiri Oh dengan Kewi tadi. oh Karena, begitu. jadi akan di-blast email untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki email dan berskala besar. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Nah tadi, Ibu berbicara bahwa semua usaha akan didata. Mengapa semua usaha harus didata lagi? Bukankah data UMKM itu sudah ada pada kementerian maupun lembaga lainnya yang mengurusi? Baik, betul memang, masing-masing kementerian sudah mempunyai data sektoral masing-masing ya. Heeh. Akan tetapi, tidak seluruh usaha yang ada itu juga terdaftar. Misal UMKM, apakah seluruh UMKM terdaftar di dinas atau kementerian yang membawahi? Nah, kalau kita hanya mendata melalui data yang ada di Mhm kementerian, mhm. akan ada usaha-usaha yang tidak masuk akhirnya, Oh itu gitu. yang pertama. Yang berikutnya juga, tidak semua usaha itu terlihat secara fisik, karena saat ini di era online ini, Betul. itu kan banyak sekali usaha yang tidak kelihatan. Nah, ketika kita hanya melihat secara fisik, misalnya mendatangi hanya bangunan saja, melihat secara kasat mata yang ada usahanya mana, itu nanti akan banyak informasi yang hilang untuk usaha-usaha rumahan. Oh gitu, jadi perlu memangnya didata ya Ibu ya? Betul. Oh iya. Siapa saja Ibu petugas yang akan mendata sensus ekonomi 2026? Apakah memang petugasnya khusus atau diambil secara random dari masyarakat, mahasiswa? Baik, tentu petugas yang pertama ya orang BPS sendiri, Iya, kita organik BPS. heeh, Yang kedua mitra BPS yang sering ke lapangan, jadi akan kita berdayakan juga di sensus ekonomi. Yang berikutnya kita juga akan kolaborasi dengan perguruan tinggi, minta mahasiswa yang siap untuk ikut di sensus ekonomi. iya tentunya itu sudah dibekali pelatihan-pelatihan ya Ibu ya untuk menjadi, petugas sensus ya? Iya, kita kan baru mau rekrut ini. Iya, Yang ada sudah petugas yang sudah exciting, yaitu mhm, petugas mitra yang sudah ada daftarnya di kita, nanti juga kekurangannya tentu kita akan lakukan rekrut. Nah, sebelum ke lapangan, SOP kita pasti ada pelatihan. mhm, Namun era sekarang itu pelatihan biasanya juga kalau zaman dulu pelatihan itu pasti offline, kalau mhm. sekarang bisa online, bisa combine. Oh Jadi iya, blended antara offline dan online? offline dan online. Oke, luar biasa Ibu ya. Eee, Sekalian nih Ibu mungkin, masyarakat perlu tahu, mungkin apa kriteria untuk bisa menjadi petugas sensus kalau yang direkrut dari masyarakat atau mahasiswa itu? Eee, baik, kriteria saya tidak detail ya, Iya, nanti takut salah, ah tidak sesuai SOP, heeh heeh, tapi yang jelas kalau kriteria mampu melaksanakan tugas dan mhm, berkomitmen, gitu. Nah, ini yang agak berat memang. iya, Komitmen dalam artian karena nanti petugas itu akan lama, 2,5 bulan, dari pertengahan Juni mhm, sampai akhir Agustus. oke, Jadi memang SE ini dimulai 1 Mei, namun di mulai 1 Mei ini itu masih kita sasarannya di usaha-usaha besar mhm, yang akan mengisi sendiri melalui Kewi itu. oh Sementara melalui untuk yang ke lapangan door to door akan kita mulai di 16 Juni sampai 31 Agustus. iya jadi sembari mengisi Iya Google betul, seperti web gitu ya Ibu ya? iya Heeh, tetap juga ada petugas yang datang ke rumah masyarakat betul gitu ya? Berarti betul. kurang lebih sama seperti tahun 2016 terakhir itu ya? Yang datang ke rumah ya?
betul. Iya. Nah, untuk mengenai data yang akan diambil petugas nih, Ibu, apakah di dalamnya, akan ada pengisian data terkait pendapatan? Biasanya masyarakat kalau sudah berbicara tentang pendapatan, mereka tidak mau terbuka terhadap petugas. Itu bagaimana, Ibu? Bisakah dijamin bahwa data ini tidak akan bocor begitu? Baik, jadi di dokumen kita itu pasti biasanya ditulis atasnya ada tulisan Mhm. rahasia, itu Aha. yang pertama. Yang berikutnya ada Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Mhm. Di situ juga menjamin kerahasiaan data. Yang berikutnya lagi bahwa Bapak Ibu kan biasa mengakses data BPS ya. Apakah pernah mengakses data BPS secara ada data individu? Kan tidak. Mhm. Pasti data agregat, data makro yang kita tampilkan. Betul. Jadi tidak perlu khawatir karena nanti data yang keluar itu data makronya, data agregatnya. Contoh tadi pertanyaan tentang pendapatan. Betul. Nanti akan keluar, ya saya belum tahu nanti tabulasinya seperti apa, tapi kemungkinan besar akan keluarnya usaha dengan misalnya pendapatan antara misalnya, eee, pendapatan antara 10 juta sampai 20 juta per bulan itu berapa, ada berapa apa, usaha. Oh, iya. Nah, nanti usaha dengan pendapatan lebih dari 1 miliar per tahun, ada berapa usaha, seperti itu, keluarnya. Iya, jadi pada intinya, BPS menjamin bahwa data pendapatan ini tidak akan bocor gitu ya, Ibu, ya? Tidak. Iya, jadi teman bicara kalau nanti, petugas sensus datang ke rumah Anda, tolong berikan data pendapatan yang akurat gitu ya, Ibu, ya? Betul, karena Oke, sebenarnya juga, kualitas data itu juga ditentukan oleh responden. betul Ketika sekali. responden tidak jujur, itu potret yang akan eee, gambaran ekonomi atau potret ekonomi di Kota Sorong itu Mhm. juga akan bias kalau respondennya tidak jujur. Oke, luar biasa. Oke, Ibu, sekarang Kota Sorong ini yang kita tahu ya, teman bicara dan hadirin semua yang sedang menonton, sudah menjadi ibu kota dari Provinsi Papua Barat Daya. Apakah sensus ekonomi tahun 2026 ini akan terasa berbeda dibanding 10 tahun lalu, Ibu? Baik, kalau cakupannya sebenarnya sama. Karena saya membawahi kepala BPS Kota Sorong itu membawahi seluruh usaha yang ada di wilayah Kota Sorong, Mhm, cakupannya sama. mhm, Namun yang mungkin Bapak Ibu tahu bahwa aktivitas ekonomi dengan adanya provinsi itu pasti berbeda. mhm. Contoh paling gampang itu aktivitas pegawainya. Pegawainya kan tambah. Betul. Ketika pegawainya tambah, berarti kan mungkin tidak punya rumah, ada kos-kosan baru. Iya, betul sekali. Kebutuhan makanan juga konsumsi penyediaan makanan jadi warung-warung mungkin bertambah. Mhm. Nah, karena aktivitasnya kan pasti karena itu dampak multiplier-nya akan banyak pasti, karena adanya PBD itu. Oh, iya iya. Berarti ini akan terasa berbeda sekali ya dengan 10 tahun yang lalu tentunya Ibu ya, dari segi Tentu. mekanisme maupun dari para responden yang akan diambil datanya begitu ya Ibu ya? Baik. Oke, saya juga ingin bertanya Ibu, termasuk jualan yang menggunakan platform media sosial seperti, Facebook, Instagram, maupun live TikTok, apakah itu nanti akan didata juga? Baik. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita juga menyasar seluruh usaha yang tidak kelihatan, Mhm, seperti jualan lewat TikTok, media sosial, itu kan kadang nggak mempunyai bangunan khusus untuk apa, iya, usaha. betul, Nah, di sini juga kita sudah mulai, eee, ada aplikasi peduli untuk mhm. mendata usaha-usaha online yang ada di Kota Sorong. Oh gitu. Itu, apakah aplikasi itu mereka yang mencari sendiri atau, BPS yang mempublikasikan? BBS yang mempublikasikan, Heeh. sebenarnya aplikasi itu hanya untuk melihat direktorinya. Oh gitu. Jadi tidak sampai data Heeh detailnya, heeh. tapi kita ingin tahu di mana saja usaha-usaha itu ada. Oke. Baik, luar biasa ya teman bicara. Kalau kita berbicara tentang sensus ekonomi ini rasanya,
Waktu begitu cepat sekali berlalu ya Ibu ya. Iya, Tentu. kita sudah sampai di penghujung podcast. Nah, saya ingin tahu apa pesan dan harapan Ibu untuk sobat pelaku usaha di Kota Sorong dalam menyambut sensus ekonomi tahun 2026. Baik, Bapak Ibu semua, eee, mari sukseskan sensus ekonomi 2026 dengan menjawab terima petugas kami dan jawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya. Jawab atau isi, karena ada yang mengisi melalui web ya. Heeh. Karena isian Bapak Ibu itu akan menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan. Betul sekali, Ibu. Tapi sebelum kita menutup podcast ini, masih ada satu pertanyaan yang mengganjal, Ibu. Untuk saat ini, kepercayaan masyarakat itu kan naik turun ya, Ibu ya. Baik, betul. Bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa yang datang itu adalah petugas sensus ekonomi dari BPS? Baik, petugas kita akan bekali dengan rompi, kemudian juga surat tugas, Mhm, serta name tag. mhm, Nah, Bapak Ibu wajib tanyakan surat tugas, mhm. karena surat tugas itu unik, tidak bisa Di copy paste atau iya, digandakan betul, begitu ya? betul. Heeh. Kemudian juga nanti petugas itu akan punya barcode sendiri-sendiri. Nah, Oh, itu luar yang biasa. bikin unik, gitu. Oh, jadi itu ya, teman bicara ya, pastikan jika ada petugas dari BPS yang datang, pastikan mereka mempunyai surat tugas, begitu ya Ibu yang Betul, pertama, terus memakai rompi, juga mempunyai ID card, dan terima mereka dengan baik, berikan data yang akurat untuk pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya, begitu. Oke, sensus ekonomi ini akan dilaksanakan tanggal berapa Ibu? mulai 1 Mei, Sampai? 31 Agustus Iya, jadi dua jangan ribu lupa. dua puluh enam. Iya, jadi jangan lupa teman-teman, kita sukseskan sensus ekonomi dari tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Waktunya para pelaku usaha berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju. Mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026, berikan data yang akurat demi keberlanjutan pembangunan ekonomi di Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Gitu Ibu ya. Terima kasih sudah Sama-sama. berkenan hadir di podcast kita Ibu. Ini sudah yang kedua kali ya BPS hadir. Dan sebelum kita tutup podcast ini, boleh saya kasih pantun ya? Mana ini suaranya untuk 200.000 orang yang sedang menonton kita? Boleh, Boleh? boleh. Boleh. Nanti dibantu apa? Cakep. Cakep, luar biasa. Jalan-jalan naik pesawat. Riang gembira hati berseri. Bulan Mei sudah dekat. Yuk kita sambut sensus ekonomi 2026. Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, kita sampai di sini Ibu. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih.